Trắng này. Áp. Okay, before we start the class, I will introduce myself. This is a slide, yeah, for introduction. Okay, thank you for joining, Kak. My name is Anggita Novria, and you can call me Miss Gita. I will teach you English class for this month, and so far I have been teaching 140 students online for the past 7 months. So every month has been super special and full of fun. And I am so happy to share this new brand of teaching with you. And here, yeah, are my favorite things. The beach is my favorite place. Netflix is my leisure time, and teaching is my passion. And I love listening to pop music. So when I'm not teaching, I love traveling and spending time with my family. And last time I went to Brunei with all my family. Fun facts about me. I'm afraid of heights. I like spicy food, and I'm a biggest fan of Taylor Swift song. My motto is never say I can't, and always say I'll try. And here is my contact details. You can follow me on TikTok. Hey, it's me, Anggita. Instagram, Sanasnya Gita, and this is my contact WhatsApp number. Okay, thank you. Can you introduce yourself, Kak Novi? Boleh tolong diperkenalkan dirinya? Oh, boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, Kak? Boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Perkenalkan, nama saya Niko Mangnovidiantini. Saya berasal dari Bali. Umur saya 21 tahun dan saya sedang bekerja di restoran. Oh, restoran. Sebelumnya sudah pernah ikut kursus bahasa Inggris online atau offline? Belum pernah. Oh, sama sekali belum pernah. Ya, Nah, tujuannya apa nih untuk belajar bahasa Inggris? Apakah bahasa Inggrisnya digunakan sehari-hari dalam daily life, dalam kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, atau mungkin di mana nih? Iya, dipakai di pekerjaan, Kak. Oh, dipakai di pekerjaan. Nah, Ya, tujuannya apa nih untuk mempelajari bahasa Inggris? biar ngomongnya lancar. Biar Biar lancar, ngomongnya lancar. ya. Biar Ya, nah, kerjanya nggak susah. oke. Nah, terus kan kalau misalnya untuk mempelajari supaya conversation ya, in speaking lancar gitu ya, kira-kira Heeh. apa nih yang ingin dipelajari? Kayak seputar pekerjaan di restoran itu bisa. Oke, seputar pelajaran. Oh, seperti tanya jawab gitu ya. Ya, Speaking. Oke, jadi ini aku kasih sedikit intro apa? em, Pengetahuan ya sedikit. Jadi kalau misalnya ya namanya kita baru belajar bahasa Inggris ya pertama kali gitu, apalagi mau lancar in speaking gitu ya. Kita pasti namanya bahasa Inggris nggak jauh-jauh dari tata bahasa ya, dari tata bahasa, dari grammar ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu ada 16 grammar ya atau 16 tata bahasa, 16 tenses. Ya, tapi kalau mau apa namanya? Mau master in speaking, mau menguasai bahasa Inggris dalam speaking, dalam conversation, itu nggak perlu ya dipelajari ke-16-nya. Jadi hanya 5 yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris conversation. 5 itu adalah simple past, simple present tense, simple past tense, simple future tense, present perfect tense, dan present continuous tense. Nah, 5 tenses itu akan kita pelajari ya dalam kelas kali ini. Jadi itu dasar banget ya, basic. Oke, bentar ya.
kita akan pelajari simple present. Aku akan share ya materinya. Simple present tense. Simple present tense. Bentar ya, lagi loading. Materinya udah sampai ya. Sudah aku share. Ya, boleh. Ya, jadi ini adalah sebentar. Salah buka. Bentar ya. Simple Iya. present tense. Simple present tense ya. Present tense. Bentar. Ya, jadi simple present tense ini ya adalah tenses ya yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dan ini biasanya digunakan untuk kejadiannya yang berlangsung saat ini ya, atau kejadiannya berlangsung berulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Nah, rumus yang digunakan ya untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one ya, kecuali untuk kata ganti orang ketiga ya. Jadi kata ganti orang ketiga itu terdiri dari he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan it itu kata benda ya, atau benda-benda yang di sekitar kita ya. Seperti komputer, meja, kursi, itu benda-benda di sekitar kita. Atau juga hewan ya. Hewan itu termasuk it ya. Nah, jadi kata kerja untuk he, she, it itu verbnya atau kata kerjanya itu harus ditambahkan es. Jadi kalau kata kerjanya ini kan go. Jadi go ini harus ditambahkan es sehingga menjadi goes. Ya. Jadi kalau contoh kalimatnya kalau pakai subjeknya I ya. I go to school by bus. Ya. Atau kalau misalnya subjeknya she, maka she goes to the school by bus. Nah, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, ya orang ketiga tunggal, kalau she, he, dan it itu kan termasuknya terdiri dari satu orang, maka kita sebutnya tunggal. Ya. Itu tergantung dari akhiran kata kerja atau verb tersebut ya. Jadi ini adalah rules ya. Yang pertama adalah untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, SS, atau Z itu harus ditambahkan IS setelah kata kerjanya ya. Akhirannya, contohnya dari go itu menjadi goes. Dari catch itu menjadi catches. Dari wash itu menjadi washes. Dari kiss menjadi kisses. Dari box menjadi boxes. Ya, jadi seperti itu. Dan satu lagi ya ketinggalan, dari fix menjadi fixes karena akhirannya x jadi ditambahkan es. Kemudian untuk rules yang kedua ya, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan kemudian ditambahkan y, maka hilangkan y-nya dan ditambahkan ies. Ya, contohnya adalah carry
menjadi carries, artinya membawa. Study menjadi studies, artinya belajar. Worry menjadi worries, artinya cemas. Marry menjadi marries, ya artinya menikah, ya pernikahan. Nah, sementara untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambahkan y, maka cukup ditambahkan s saja. Contohnya play. Jadi sebelum huruf y itu kan ada huruf vokal a ya. Play menjadi plays. Say juga sama ya. Sebelum huruf y ada huruf a vokal menjadi says. Enjoy, enjoys. Ya. Ini berikut ini adalah contoh kalimat ya yang bisa kita gunakan dalam simple present tense. Ya, jadi simple present tense ini bisa untuk menunjukkan kejadian yang berulang, yang berlangsung saat ini. Contohnya, I take the motorcycle to the office. Ya, aku pergi ke kantor menggunakan sepeda motor, ya. Yang namanya pergi ke kantor kan nggak cuma sekali ya, pasti setiap Ya. hari. Jadi bisa seperti itu ya. Dan karena subjeknya I, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S. Ya, kemudian the train to Bekasi leaves every hour. Nah, the train ini kan termasuk kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut noun ya. Jadi the train kan terdiri dari satu benda. Jadi kata kerjanya harus ditambahkan es. S ya, leaves jadi S. Kemudian George sleep 7 hours every night during the week. George tidur ya, tidur 7 jam dalam setiap malam ya selama seminggu. 7 jam setiap malam selama seminggu. Ya karena subjeknya terdiri dari George ya, satu orang, maka sleep-nya ini kata kerjanya harus ditambahkan S ya. Nah, kemudian ya simple present tense ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan suatu fakta. Ya, contohnya adalah the President of Indonesia is Joko Widodo. Jadi Presiden Indonesia ini adalah Joko Widodo. Kalau dilihat dari kalimat ini ya, kan tidak ada kata kerja yang sifatnya aktif ya, seperti membaca, menonton TV, ya. Jadi kalau tidak ada kata kerja yang seperti itu, ya bisa menggunakan to be. Nah, to be itu kan terdiri dari is, am, dan are. Ya. To be itu kan to be yang cocok ya untuk Joko Widodo adalah is. Karena dia terdiri dari satu orang. Ya, kalau satu orang bisa menggunakan is. Kemudian, a snake has no legs. Seekor ular tidak memiliki kaki. Ya, sebenarnya has ini tidak mempunyai arti ya, karena has ini termasuk auxiliary verb. Tapi dia di sini ya fungsinya untuk membantu kalimat, suatu kalimat memiliki arti dan artinya has di sini adalah memiliki. Ya, jadi kalau a snake has no legs artinya seekor ular tidak memiliki kaki. Kemudian Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ini penjelasannya sama dengan snake tadi ya. Kemudian the simple present tense juga digunakan ya, juga digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan ya, atau yang kita sebut dengan habit. Contohnya, Doni bangun setiap pagi lebih awal ya, jam 5 pagi setiap hari. Jadi yang namanya kebiasaan kan pasti nggak lebih atau nggak kurang ya, selalu jam 5. Ya, itu namanya kebiasaan. Jadi di sini bisa karena subjeknya terdiri dari satu orang, Doni ya. Jadi bisa menggunakan gets ya. Jadi get itu berubah menjadi gets dengan tambahan s. Kemudian John takes a bath twice a day. John ini mandi 2 kali sehari. Ya, yang namanya kebiasaan itu selalu 2 kali sehari.
nggak kurang dan tidak lebih. Karena subjeknya adalah John, terdiri dari satu orang, maka take-nya ini perlu ditambahkan s, takes ya. Kemudian, every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Setiap tahun saat Lebaran, ya banyak orang mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Nah, karena di sini ya subjeknya terdiri dari banyak orang, most people, maka kata kerjanya travel tidak perlu ditambahkan s. Jadi yang perlu ditambahkan s itu jika subjeknya terdiri dari satu orang ya. Satu orang itu she, he, atau it. Tapi kalau I ini tidak termasuk ya pengecualian. I sama you. Nah, kemudian simple present tense ini terbagi menjadi 3 jenis kalimat ya, atau 3 macam kalimat ya. Yang pertama adalah simple present tense afirmatif, simple present tense negatif, dan simple present tense interrogatif. Nah, untuk membentuk kalimat afirmatif, itu kalimat positif ya maksudnya, maka rumus yang digunakan adalah subjek ditambahkan verb one, atau yang kita sebut selain dari verb one adalah verb dasar, baru diikuti oleh objek. Ya. Tapi jika tidak ada kata kerja yang sifatnya aktivitas, seperti membaca, menonton, maka bisa menggunakan to be. Nah, to be ini terdiri dari 3 ya, 3 yaitu is, am, dan are. Nah, kita harus tahu dulu nih ya, subjek yang mana aja yang yang berpasangan gitu ya, pasangannya dengan to be is, subjek mana saja yang berpasangan dengan to be am, ya subjek mana saja yang berpasangan dengan to be are. Jadi kalau he, she, it, maka to be-nya adalah is. Kalau I, to be-nya adalah am. Ya. Kalau we, you, then they, maka to be-nya adalah are. Jadi kalau terdiri dari satu orang, ya she, he, she, it, maka to be-nya adalah is. Kecuali I itu selalu sama am. Dan kalau kalau subjeknya jamak, ya lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Kemudian ini adalah contoh simple present tense afirmatif, yaitu Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti adalah Menteri Perikanan dan Kelautan, ya. Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi dalam kalimat itu kan tidak ada kata kerja yang sifatnya aktivitas. Ya, bisa jadi kemudian bisa menggunakan to be. Kemudian, she reads Harry Potter books every day. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Karena subjeknya adalah she, maka kata kerjanya perlu ditambahkan s. Dari read menjadi reads. Kemudian, they watch new movies every Sunday. Mereka menonton film baru setiap hari Minggu. Karena subjeknya terdiri dari jamak atau plural, ya plural itu jamak, they, mereka, lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Ya. Jadi tetap watch menjadi watch. Ya. Kemudian kita masuk ke simple present tense negatif. Nah, untuk membentuk kalimat simple present tense negatif ya biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't ya sebelum kata kerja. Jadi kalau ada kata kerjanya harus ada kata don't dan doesn't. Jadi kalau don't yang pakai subjek apa saja yang menggunakan don't adalah subjek yang terdiri dari banyak orang atau jamak seperti you, we, they, I, you, we, they. Ya, I itu termasuk ya, you juga termasuk ke don't. Subjek yang tunggal atau terdiri dari satu bisa menggunakan doesn't ya, seperti she, he, dan it. Tapi jika tidak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan to be. To be dalam simple present tense itu adalah is, am, dan are. Baru diikuti dengan kata not. Ya. Contohnya ya,
Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena kan tidak ada kata kerja yang sifatnya aktivitas, seperti menonton, membaca, mandi, makan. Jadi bisa menggunakan to be ya, ditambahkan dengan not. Dan to be yang tepat untuk Susi, Susi kan jenis kelaminnya perempuan ya, jadi masuknya kata gantinya atau pronounnya adalah she, ada jadi to be-nya adalah is ya. She is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Selanjutnya, she doesn't read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca sebuah buku Harry Potter setiap hari. Ya. Jadi karena subjeknya adalah she, maka menggunakan doesn't ya untuk kalimat negatif. She doesn't read Harry Potter books every day. They don't watch new movies every Sunday. Mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. Karena subjeknya terdiri dari banyak orang, plural ya, they, ya maka menggunakan don't ya sebelum kata kerjanya. Dan kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau es ya. Jadi kalau dan ini berlaku juga ya untuk he, she, it ya. Jadi setelah kata don't atau doesn't itu bentuk verbnya tidak perlu ditambahkan s atau es. Jadi dalam simple present tense ya yang kalimat positifnya saja yang verbnya ditambahkan s atau es. Jadi kalau kalimat negatif dan kalimat tanya interrogatif tidak perlu ditambahkan s atau es ya. Nah, sampai saat ini nih, ya setelah aku jelaskan mengenai simple present tense, apakah Kak Novi ada pertanyaan terkait dengan materi? Mungkin ada yang kurang jelas. eh Jadi nanti ya untuk kegiatan belajar mengajarnya, jadi setelah aku jelaskan materi, nanti kita ada exercise ya latihan soal. Kemudian nanti aku akan berikan setelah latihan soal selesai, aku akan berikan PR ya homework untuk pemahaman materi. Jadi kalau misalnya aku pengen tahu nih ya seberapa seberapa apa? Seberapa pemahaman Kak Novi ini seberapa cukup nih ya mengenai yang sudah aku jelaskan tadi materinya. Nah, nanti untuk homeworknya bisa dikumpulkan di sesi berikutnya ya. Kalau misalnya ada sesi lagi di minggu ini bisa. Ya, nanti dibahas di review. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk ke exercise. iya, boleh. Oke. Nah, untuk exercise-nya biasanya aku ada kalimat dalam bahasa Indonesia yang harus Kak Novi translate ya ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple present tense yang tadi sudah kita pelajari. Oke. Nah, ini tadi ada nih ya dalam materi, kalau misalnya tadi Kak Novi simak ya, kalimatnya adalah, apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Ya, kira-kira gimana nih dalam bahasa Inggris? Kalau ditranslate, how do you say it in English? eh Pertanyaannya apa, Kak? Tadi Apakah apa? Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan?
Tadi ini ada di materi ya Kak ya, kalau misalnya Kak Novi bisa buka materinya, tadi kan udah aku share di grup. Em, boleh dibuka ya materinya? Oh, materinya kan udah aku share di grup. Oh, tunggu Nanti sebentar ya. Kak Novi bisa buka sendiri. Oke. Apa kira-kira? How do you say it in English? Apakah Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan? Kalau di kalimat itu ada ininya tidak? Ada kata kerja yang sifatnya aktivitas nggak? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada maka bisa menggunakan to. Oh, menggunakan to be. Ya, to be-nya to be yang tepat untuk Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti itu terdiri dari berapa orang? Satu orang Ya, jadi bisa menggunakan bisa menggunakan to be apa? To be itu eh terdiri dari tiga ya. Apa aja? Tahu nggak? is, I'm, sama are. Is, am, dan are. Is, am, dan are. Are. Siapa saja nih yang bisa menggunakan is untuk subjek apa aja? Subjek apa saja yang bisa menggunakan to be is she, he, dan it ya. Jadi kalau subjeknya terdiri dari satu orang maka bisa menggunakan to be is. Nah, kalau to be am, ya siapa aja nih? Subjek apa aja yang bisa menggunakan to be am? eh I, Ya, kalau to be are, siapa aja yang bisa menggunakan to be are? eh Subjek apa aja yang bisa menggunakan to be are? they, Mm-mm, you, ya, we. we. Ya, we, they, are. Ya, they. Ya, jadi yang perlu diingat adalah kalau misalnya subjeknya terdiri dari satu orang, ya kecuali you dan I, maka bisa menggunakan to be is. Tapi kalau subjeknya terdiri dari lebih dari satu orang, maka bisa menggunakan to be are. Ya. Nah, kalau Susi Pujiastuti ya, dia kan artinya termasuk satu orang ya. Jadi termasuk apa jenis kelaminnya kan dia perempuan ya. Jadi dia termasuk she. Iya, termasuk si. Ya, jadi is Susi Pujiastuti gitu ya. Kan is to be-nya is Hmm, Susi Pujiastuti. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan apa dalam bahasa Inggris? eh Ada di materi Kak.
Ada di materi, mungkin bisa dibuka materinya. Yang Minister of Maritime Affairs and Affairs. Ya, affairs and fisheries. Cobain Fisheries. complete sentence. Isusi Pujastuti. Apa tadi? Isusi Pujiastuti, the Mm, Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Ya, affairs ya, bukan Oke. afraid. Ya, betul ya. Selanjutnya, apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Eh, To be-nya. Subjeknya apa? Subjeknya Ya, yang i- dibicarakan dalam kalimat itu siapa? eh, kamu, Ya, kamu siapa ada? Kamu dalam bahasa Inggris? you, Ya, you. Jadi to be-nya apa yang tepat nih untuk subjek you? are. Ya, jadi are you? Karena kalimat pertanyaan, maka to be-nya ke depan ya di awal kalimat. Jadi are you setelah to be kan subjek. Are you mengenal bahasa Inggris? Baru mengenal bahasa Inggris apa? eh, Ada di materi? Ada di materi ya contoh kalimat afirmatif itu. Yang pertama, apakah kamu, ya, kalau baru itu apa baru? baru itu new, Ya, new. Bahasa Inggris? bahasa Inggris itu Bahasa Inggris apa? Ing, English, ya, English ya. Jadi, are you new to English? Coba Kak, repeat after me. are you new to English? Yes, correct ya. Oh, Selanjutnya, ya. Apakah mereka penggemar sepak bola Persija Jakarta? Apakah mereka gemar. penggemar sepak bola Persija Jakarta? Oh, Mereka eh, apa mereka? they are. Ya, kalau ini kan kalimat tanya, jadi to be-nya duluan ya di awal. uh, Jadi to be-nya apa untuk they, mereka? they are. Are they? Oh, are they? Ya, jadi to be-nya di depannya, baru subjeknya. Are Oh, they? Sepak bola apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris sepak bola. Foot? football, Ya, football. Penggemar? penggemar, Penggemar? Penggemar apa? eh
Fans. Ah ya, Ya, fans. fans. Jadi football fans of Persija Jakarta. Can you repeat, Kak? Are you football fans of Persija Jakarta? Kan bukan kamu, tapi mereka. Oh, sorry. Are they Mm-mm. football fans of Persija Jakarta? Yeah, correct ya. Excellent. Selanjutnya, apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Buku Harry Potter. Dia uh, is Apakah dia apa? Dianya bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan ya, bebas. okay. Ini kan ada kata kerjanya ya. Jadi nggak bisa pakai to be ya. To be itu kan SMR, nggak bisa. Kalau nggak ada kata kerjanya baru bisa pakai to be. Kalau nggak ada kata kerjanya. Nah ini kan ada kata kerjanya ya, membaca. Jadi pakainya apa? Pakainya uh, Do atau does? oh Do atau does ya. Nah kalau subjeknya dia ya, pakai apa? Pakai kalau does atau pakai do? pakai das. Ya, jadi kalimatnya gimana? uh, das Mm-mm. Does? dasi Mm-mm. Membaca? read Ya, read. Sebuah buku Harry Potter. uh, and Oh, benar. and Harry Potter. Harry Potter book. Ya, does she read a Harry Potter book? Pot Selanjutnya, apakah mereka menonton film baru setiap hari? mereka menonton Film film baru baru setiap hari. dan Subjeknya apa? subjeknya a day Ya, kalau they maka bisa pakai do atau does. do Kalimat pertanyaan. Ya, do. Jadi do kalimatnya gimana? do Do, they menonton. watch Mm. watching Watch aja ya. Jadi kalau oh simple present tense itu hanya menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama. Nggak bisa oh pakai verb ing, ya. oh okay. Jadi do they watch film baru, menonton sebuah film baru setiap hari. Do they watch Film apa? a new movie every day? Mm-mm. Ya, betul ya. Do they watch a new movie every day? New movie Apakah kamu bermain basket setiap pagi? Apakah kamu apakah bermain basket setiap pagi? bermain setiap hari? Setiap pagi. Oh, setiap pagi. Mm-mm. Do you Mm, do you play Ya, do you play uh do you play basketball? mm-mm.
every day. Every morning. Ya, betul. Ya. Do you play basketball every morning? Every morning. Ya. Selanjutnya, Susi Pujiastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Okay. Susi Pujiastuti. Kalau tadi kan Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, sekarang ditambahkan bukan. Kalau kalau bukan atau tidak itu tinggal ditambahkan not ya setelah to be-nya. Jadi to be-nya apa tadi? Susi To, Pujiastuti apa? to be-nya is. Ya, jadi setelah is ditambahkan kata not. Oh. Susi Pujiastuti is not Mm-mm. the Minister of Maritime Affairs and Affairs. Fisheries. Ya, Susi Pujiastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Affairs. Ya. And Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Kalau tadi kan dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Sekarang ditambahkan kata tidak ya. Jadi setelah kata sebelum kata kerja itu bisa ditambahkan don't atau doesn't. Kalau dia jadi pakainya don't atau pakai doesn't. kalau dia doesn't. Ya. Jadi kalimatnya gimana nih? She She doesn't read Harry Potter book every Ya. day. She doesn't read Harry Potter books every day. Selanjutnya, mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. Kalau tadi kan mereka menonton film baru setiap hari Minggu ya. Sekarang coba nih ditambahin, dibikin kalimat negatif. Jadi mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. They don't watch Mm, new movie every Sunday. New movies ya. Banyak. Movies. Ada banyaknya filmnya, jadi new movies every Sunday. Ya, betul ya. Selanjutnya, kami pergi ke sekolah menggunakan bus. Kami pergi ke sekolah menggunakan bus. Menggunakan bus. Ya. We Mm, we we go We mm, to school mm, menggunakan apa? menggunakan By ya. Menggunakan kendaraan. Jadi by bus apa? by bus. Ya, by bus bacanya. Tulisannya bus, bacanya bus. Karena huruf U itu bacanya huruf A. Ya, jadi By- we go to school by bus. Selanjutnya, dia pergi ke sekolah menggunakan bus. Kalau tadi kami, sekarang dirubah nih subjeknya jadi dia. Dianya bebas ya. Mau dia perempuan atau dia laki-laki sama saja. Dia pergi ke ke sekolah menggunakan bus. she Mm-mm.
goes. Mm-mm. He goes to school by bus. Ya, she goes to school by bus. Selanjutnya, temanku tinggal di Bandung. Temanku tinggal di Di Bandung. Bandung. My friends Mm-mm. live in Bandung. Ya, lives-nya pakai S ya. Karena my Live. friend ini ya bisa Oh, kan tunggal ya, terdiri dari satu orang. My friend, kecuali kalau teman-temanku ya kata bahasa Indonesianya kan artinya jamak. Ya teman-temannya banyak lebih dari satu. in Jadi Bandung. my friend lives in Bandung. Jadi Oh, live-nya ada S-nya ya. oh, Lives in Bandung. my Can you friend repeat? Ya. My friend lives in Bandung. Ya. Selanjutnya, Sonia bilang semua akan baik-baik saja. Bilang semua Akan baik-baik saja. baik saja. Mm-mm. Sonia say Mm-mm. Sonia say everything Mm-mm. Everything is going is to be all right. Ya. Nah, karena subjeknya Sonia, jadi Mm-mm. kata kerjanya say ya, kata bilang itu termasuk apa? Kata kerja ya. Katakan atau bilang itu kan say. Jadi Mm-mm. say-nya itu perlu ditambahkan S. Oh, Sonia says everything ya bisa pakai will be alright atau everything is going to be alright sama aja. Ya. Sonia says, coba diulang. Sonia says Sonia everything everything is going be alright ya. Sonia says everything is going to be alright. to be alright. Ya, selanjutnya, apakah kamu Pak Hadi? Apakah Kamu kamu Pak Hadi? Pak Hadi? Ya, Are you Mr. Hadi? ya. Are you Mr. Hadi? Apakah dia seorang murid? Apakah dia seorang murid? Ya, Eh, Are- eh, yes. Apakah dia seorang murid? Kalau dia bisa bebas ya pakai she atau he. eh, Jadi to be-nya apa nih? to be-nya eh, Dia kan terdiri dari satu orang. Jadi to be-nya eh, apa? CR She is si she. Kan is kan. Kalau kalimat tanya kan to be-nya duluan nih kan ya. iya, iya. Ya, jadi is she Isi seorang murid apa? para murid Murid student student ya, student student ya student.
Bukan student ya, student. Student. Is she A student. Is she a student? a student? Student. Ya, selanjutnya, Ana mengirim saya sebuah surat. Mengirim saya Sebuah sebuah surat. eh Ana Hmm, mengirim Ana hmm. send Ana send send eh send I send apa? send eh Mengirim saya. Send me. ya send me Hmm, surat apa? a letter. Ya. Let Karena subjeknya Ana, jadi kata kerjanya pakai S ya. oh Kan Ana soal sendirian. Jadi apa? Send jadi jadi ditambah S jadi apa? sends Ya, Ana sends me a letter. oh Coba repeat Kak. Ana, sends me a letter. ya. Selanjutnya, kami dari kota Bandung. Kami dari kota Kota Bandung. Bandung. We from To be untuk we apa? to uh, we Hmm, We to be. untuk we are Ya, we are, jangan lupa ya. Kan nggak uh, ada kata kerjanya. We we are are from, from Bandung City. ya, we are from Bandung City. City. Robi mencintainya. Robi mencintai. Robi Robi apa? Robi Mencintai apa? uh, Love. Robi love Dia. she. Nah, dia di sini kamu nggak bisa pakai she ya, Hmm, karena itu nanti diganti dengan apa namanya kata ganti ya, pronoun. Pronoun yang tepat untuk dia yaitu her. Oh, her. Ya, jadi itu adalah possessive adjective ya, atau dalam bahasa Indonesia kata sifat
kepunyaan. Ya. Ini kan artinya kalau dia mencintainya, jadi nggak bisa ya. Robbie love she, ya, janggal, nggak bisa. Jadi kalau gitu kan Robbie loves her, ya, her. her. Ya, di sini kan artinya Robbie ini apa? Dianya itu milik gitu ya. Jadi kata sifat kepunyaan ya dalam bahasa Inggrisnya. Possessive adjective, kepunyaan, ya. Nah, Punya. karena subjeknya terdiri dari Robbie, maka kata kerjanya love itu kan mencintai kan kata kerja. Jadi Ditambahkan S. S. Jadi bacanya apa? Loves. Ya, Robbie loves. Loves her. Ya, selanjutnya, apakah pensil ini milikmu, Andi? Apakah Pensil pensil ini milikmu, Andi? milikmu, Andi? Mm-mm. eh eh eh, Apakah apa? eh, Ada kata kerjanya nggak? kata kerjanya enggak. Kalau nggak ada, jadi bisa pakai apa? Kalau tidak ada kata kerja, Bisa menggunakan to. to be. Ya, to be yang tepat untuk itu apa subjeknya apa tadi? eh is. Ya, to be-nya kan apa subjeknya kan adalah Andi, maka to be-nya adalah is ya. Is. Jadi kalau kalimat tanya ya, to be-nya dulu nih ditaruh di depan kan? Is. Ya, jadi Is bendanya apa? pensil. Ya, pensil pensil ini kan? Ya kan? Iya. Apakah pensil ini milikmu? Jadi gimana? Is. Mm-mm. Is this Ya, this ya. pencil? Your pencil. Oh, Pensil milikmu. Ya, baru your Andi. Jadi, is this your pencil, Andi? ya, is this your pencil, Andi? Jadi dia ini lagi bertanya nih ya sama si Andi. Hmm. Oke, selanjutnya. Ini buku Ani. Ini buku Ani. Ani. Hmm. eh this is this Hmm. is book Ani. This is Anis book. Book. Anis book. Ya, jadi ada An- koma atasnya ya. Yang menyatakan bahwa ini bukunya Ani ya. Kepemilikan. This is This Anis book. Jadi book. Ani, koma atas, S, book. Oh, Ya, jadi kayak gini ya. Aku tulis di Zoom chat nih. Ya, di Zoom chat ya. This is Anis book. Ya, itu artinya. Ini buku Ani. Jadi ada
apostrof S kita sebutnya dalam bahasa Inggris, atau koma atas ya bahasa Inggris. Apa bahasa Indonesianya? Ya sama kayak misalnya senyum Jessica. Senyum Jessica dalam bahasa Inggrisnya apa? Senyum Jessica. Jessica smile. Ya, Smile. Jessica Smile. Kalau warungnya Untung, nama nama orang ya. Warungnya Untung. Untung itu nama orang. Untung. Warung apa warung? Warung. Restoran. Store. Untung store. Ya, Untung, koma atas, store. 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 Kalau hmm, kalau namanya Anas, Namanya bentar-bentar, bukan namanya. Nama orang itu Anas. Nah, Anas. warungnya Anas. Anas. Mm-mm. Anas store. Ya, jadi kalau Anas kan belakangnya pakai S kan. Iya. Jadi bacanya gini ya, tulisannya gini. Cara bacanya Anases Store. Oh, Anas Jadi store. dia cuma koma atas aja, nggak perlu pakai apa namanya itu ya, nggak perlu pakai koma, pakai koma aja, tapi nggak usah ditambahin s. Dan cara membacanya dari tadinya Untung Store, ya, jadi Anases Store. Oh, tinggal ditambah koma aja. Ya, sama koma aja, tapi tanpa s. Jadi pas bacanya Tanpa juga S berubah ya. untuk Anas Mm-mm. store. Ya, Anases. Selanjutnya, kebun ini milik mereka. Kebun ini milik milik mereka. Ya, eh Kebun eh kebun ini milik mereka. kebun apa? Kebun garden, Ya, ini garden ini dis, apa? Ya, garden milik di milik mereka apa? they have. Theirs ya. Ini termasuk Oh, pronoun ya. Pronoun atau kata ganti. Nanti kita belajar juga deh tentang pronoun ya. Jadi ya. kalau milik mereka ya, dari subjeknya kan their itu kan mereka ya. Hmm, Their, they, sorry. They itu kan mereka. ya. Ya, jadi their itu possessive adjective ya. Possessive adjective kan kata sifat kepunyaan ya, berubah menjadi their. Jadi dan kalau itu posesif, kalau their itu kan possessive adjective ya. Kalau ini kan theirs. Jadi kalau theirs itu possessive pronoun ya. Possessive pronoun itu artinya kata sebentar, kata ganti kepunyaan ya. Jadi dari their, they, their ya. Their baru theirs ya. They. They, theirs, jadi they. Ini aku kirimin deh ininya. Oh, ya. Pronounnya ya, kata gantinya. Pronoun chart. Pronoun, sebentar. Chart, pronoun chart. Ya, bentar. Hmm.
Nanti bisa lihat dari sini nih, pronoun chart. Lihat, ada aku Pronoun. share di grup. Oh, sudah. Mm-mm. Jadi nanti bisa dilihat nih dari sini ya. Mana kalau misalnya mereka kan tadi they ya. Tuh, They. yang di paling bawah tuh, subjek pronoun paling bawah. Nah, nanti Ya. kamu lihat tuh possessive pronounnya berubah Jadi menjadi theirs. theirs. Ya, kalau possessive adjektifnya berubah menjadi their. Nah, jadi yang perlu dicatat tadi ya, kalau posesi tadi apa tadi itu? Benar. Kalau apa tadi? Possessive pronoun ya. Kalau Pos. subjek pronoun, yang pertama kan subjek pronoun tuh. Subjek pronoun itu kata ganti subjek. Mm-mm. Kalau subjek objek pronoun itu kata ganti objek. Jadi pronoun itu objek ya. Kata ganti objek. Kalau possessive adjektif, kata sifat kepunyaan. Possessive pronoun, kata ganti kepunyaan. Kata sifat. Kata ganti. Ya, refleksif atau Flex. intensif pronoun itu kata ganti refleksif. Kata ganti. Refleksi. Refleksif Refleksif. atau intensif, kata ganti intensif. An. Ya, selanjutnya. Jadi tadi itu gimana? This garden is Is. ya they berubah menjadi theirs yang artinya milik mereka. This. Theirs. Ya, this garden is bacanya apa? Theirs ya. This garden Is is theirs. ya, betul. Aku makan 3 kali sehari. Aku Makan tiga 3 kali sehari. sehari. Mm-mm. I Mm-mm. eat Ya, I eat ya 3 times. 3 times Sehari apa? one day. A day. A day. Ya, I eat 3 times a day. 3 Coba times diulang, Kak. a day. I eat 3 times a day. 3 times ya. Jadi kan Three lebih times. dari satu, jadi ada S-nya ya. Three Oh, times. ya, ya. Ada. Ya. Saya adalah seorang dokter. Saya adalah seorang dokter. I I am Mm-mm. a doctor. Ya, I am a doctor. Dokter. Kelinci Kelinci. makan sayuran. Kelinci makan sayuran. Mm-mm. Uh, a rabbit Ya, eat vegetable. ya, the rabbit atau Oh, rabbit. Nggak usah pakai itu. Nggak usah pakai the sih, langsung aja.
Rabbit eat Eat vegetables vegetable. ya. Eat-nya pakai S apa enggak? Pakai S. Ya, karena rabbit Lebih ya ya. terdiri dari satu. Ya, selanjutnya dia sangat cantik. Dia sangat cantik. Ya, dia sangat cantik. Dia eh si- eh Mm-mm. she is very beautiful. Ya, she is so beautiful Oh, atau she is very beautiful. Selanjutnya, dia suka burger. dia Suka burger. suka burger. Hmm, She is Mm-mm. she is Dia suka suka burger. She likes she like mm-mm, burger burger. burger ya, tulisannya burger, bacanya burger. Hmm. She like Aku tidak suka burger. tidak suka burger. Mm-mm. Uh, I am Mm-mm. not like Nggak bisa burger. pakai itu, nggak bisa pakai to be ya, karena ada kalimat apa tuh? Kalau kalimat negatif, jadi gimana? Kalimat Pakai don't atau doesn't. oh pak uh, I am do Mm-mm. I Apa? Nggak pakai M. I do I do. I do I do apa? I do Saya I tidak do suka not burger. I I do. not I do not. I do not burger. Tidak suka. Suka apa? I do not like burger. Ya, I do not like burger. Atau bisa disingkat menjadi I don't like burger. I don't like burger. Ya, selanjutnya aku tidak membaca buku. Aku tidak membaca buku. I Mm-mm. do I do read. Tidak. Tidaknya di mana? Oh, I do not Mm-mm. read Mm-mm. book. Ya, jadi kalau buku itu kan termasuk kata benda yang yang dapat dihitung ya. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut countable nouns. Jadi kalau kata yang bisa dihitung, maka bisa ditambahkan satuannya ya, sebuah. Oh, a Kalau book. sebuah apa? Ya, a book. Jadi I don't read a book. A book. Walaupun kalimat bahasa Indonesianya tidak ada kata sebuah ya atau satu itu, tapi dalam bahasa Inggris itu apa ya? Sudah tahu lah ya. Jadi kadang nggak perlu dijelaskan lagi. Yang kalau Oh, kayak gitu-gitu. Aku tidak membaca buku, jadi I don't read a book. Ya. Karena I buku itu bisa dihitung. Jadi kalau bisa dihitung maka bisa menggunakan e. oh Ya, selanjutnya.
Apakah kamu suka pizza? Apakah Kamu kamu suka pizza? suka? Apakah kamu suka pizza? Mm-mm. Are you are you like pizza? Nah, jadi kalau di sini ada kata kerjanya, nggak bisa pakai are you, ya tapi do you. Oh, do you? Mm-mm. Karena kan ada kata kerjanya, suka. Suka kan termasuk kata kerja ya. Iya. Do you like pizza? Ya, do you like pizza? Atau do you like ya pizza ya. Apakah kamu tidur dengan bantal? Kamu tidur? Dengan bantal. Uh, do you Mm-mm. sleep Mm-mm. Bantal apa? with Ya, bantal bantal? pillow. Pillow. Ya, jadi Do you sleep with pillow? do you sleep with a pillow? Oh, with a pillow. Di bantalnya kan nggak semua bantal ya kamu pakai. Jadi kan bantal namanya bantal kan pasti dengan satu bantal. Selanjutnya, apakah ibumu seorang guru? Ibumu seorang guru. Ya, Papa ada kata kerjanya? seorang guru. Apakah ibumu seorang Ada kata kerja yang sifatnya aktivitas nggak? uh, ti- Ya, kalau tidak ada jadi pakai to. to be? Ya, to be yang tepat untuk ibu. Subjeknya ibu. Subjeknya ibu. Jadi pakai apa? Ibu ini terdiri dari berapa orang? Satu orang. Ya, jadi pakai apa? Kalau satu orang. Be. Is. Oh, is to be Ya, is. apakah ibumu? Apakahnya kan udah is. Ibumu Is apa? Ibumu apa dalam bahasa Inggris? is mother. Is your mother? Oh, Kan kamu. Ibumu. Ibu kamu. oh ya. Ya, Is is your your mother? teacher? Ya, a teacher. Apakah ibumu seorang guru? Is your Selanjutnya. a teacher? Ya, selanjutnya. Anak itu sangat sopan. Anak itu Sangat sopan. sangat sopan. Uh, the child, the child
uh, the child very Sopan apa? mm, Polite. po Polite. Nah, ini aku punya. Oh, like sopan, ya. polite sopan. Mm-mm. The child very polite. Ya. Selanjutnya, pesta ulang tahun mulai pukul 7 malam. Pesta ulang tahun mulai Pukul 7 malam. pukul 7 malam. Mm-mm. eh Birthday party. Mm-mm. Birthday party eh start Mm-mm. start Ya, eh at 7 p.m. start from. Kan mulai. Mulai pukul 7 Oh, malam. start from Ya. Kemudian kata kerjanya mulai. Perlu pakai S apa enggak? mulai start start eh Subjeknya apa? subjeknya 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 itu pes ulang ulang tahun. Ya, pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun itu tunggal atau jamak? Pesta ulang tahun itu hmm, kalau jamak Tunggal apa jamak? eh Tuh, tunggal ya. Jadi pakai, kalau tunggal pakai apa? tunggal Kata kerjanya ditambahin S apa enggak? Iya ya. eh Jadi gimana kalimatnya? Bisa diulang? Can you repeat? birthday The birthday. uh, the birthday party Hmm, start start. Kan kata kerjanya mulai pakai S. Kalau misalnya the birthday party. Jadi starts. starts Mm-mm, from mm-mm, uh, 7. 7 p.m. 7 apa? 7 malam. 7 malam AM apa PM? Oh, 8 AM itu pagi. Kalau p.m. malam PM p.m. ya. Ya, sampai sini kira-kira ada ini nggak kesulitan? eh Kesulitannya di mana? Kesulitannya di di pemilihan tubi. Pemilihan to be ya. Jadi memang Iya, harus perlu diingat ya. To be iya, tunggal itu pakai apa? Eh, subjek tunggal itu pakai to be yang mana? Itu harus subjek. dihafal ya. Harus Iya, sering latihan soal
biar semakin terpakai ya bahasa Inggrisnya, biar tahu gitu ya to be-nya apa aja yang digunakan untuk subjek yang mana aja, pakai to be yang apa aja gitu ya. Nah, terus ini aku udah share PR ya, ada di grup. Membuat 5 kalimat dalam simple present tense untuk masing-masing affirmative sentence, negative sentence, dan interrogative sentence beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi masing-masing sentence ya, masing-masing kalimat itu membuat 5 kalimat. Jadi totalnya ada 15 ya, beserta dengan bahasa Indonesianya ya. Iya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait materinya sama homework mungkin? Oh, oh, kalau untuk tugasnya Mm-mm. dikirimnya di sini di grup. Di grup ya. Nanti kalau seksi berikutnya sudah ya, jadi nanti dibahas di sesi berikutnya, di sekalian di review. Kita review di Oh, sesi berikutnya, nanti di share di grup saat kelasnya sudah mulai. oh, iya. Ada lagi? Oh, Ada lagi? sudah. Oke, selanjutnya nih ya, kita masih ada waktu 15 menit ya. Kita lanjutin ke exercise ya. Kereta berangkat pukul 6 pagi. Kereta berangkat Pukul 6 pagi. pukul 6 pagi. Pagi, ya. Kereta eh, the the train The train. the The train train, ya. uh, the trains Yes. the trains uh, Berangkat apa berangkat? go goes. Leave. Ya, berangkat Oh, meninggalkan stasiun kan. iya ya, Kalau leave. pergi baru pakai go ya. Berangkat jadi pakai leave. Leave-nya pakai S apa enggak nih? eh pakai Ya, jadi bacanya leaves ya, leaves leaves ya. Jam 6 pagi atau pukul 6 pagi uh, six at 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 six 6 I I a.m. a a.m. a.m. 6 a.m. ya, a.m. Saya menulis surat untuk Saya guru saya. nulis surat Untuk guru saya. untuk guru saya. Ya, eh saya mm-mm. eh I am I am right I am apa? right Oh, right ya, right. right Mm-mm. Sebuah right surat, sebuah uh, surat a letter mm-mm, untuk guru saya. for my Mm-mm. teacher. Ya, I write a letter for my teacher. Coba dirubah menjadi kalimat negatif. Saya tidak menulis surat untuk guru saya. Saya tidak menulis surat
untuk guru saya. Negatif. Untuk guru saya, I, ya subjeknya I, pakai do atau does? Do, don't atau doesn't? Pakai don't atau pakai doesn't untuk I? pakai pakai doesn't. Doesn't itu yang untuk she, he, it ya. Oh, Kalau I pakai apa? does. Pakai don't ya. I Oh, don't. oh iya, pakai don't. Jadi I don't. I don't Hmm. write a Hmm. letter for my teacher. Ya. Sekarang coba dirubah menjadi interrogative sentence, kalimat tanya. Apakah saya menulis surat untuk guru saya? Apakah Apakah saya menulis surat surat untuk guru saya? untuk guru Saya. saya? Apakah eh, apakah saya Jadi kalau tadi kan negatifnya pakai don't. Ya. Kalau kalimat tanya, jadi nggak tinggal dihilangin aja not-nya. Jadi apa tinggalnya? oh I Nggak dong. Nggak ya. Jadi do I, do I hmm, apa selanjutnya? do Menulis I, surat, do I write hmm, letter for my teacher? a letter for my teacher ya. Do Selanjutnya, I, Mary membutuhkan kamus. Mary Hmm, membutuhkan kamus. 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 Mary Hmm, need need a kamus. kamus apa kamus? Kamus. Dictionary. Dictionary. Iya, jadi Mary need Mary a, need a dictionary. nah, iya benar, dictionary. Kalau apa tadi ya? Mary. Mary artinya subjeknya terdiri dari berapa orang? Mary satu orang. Jadi pakai apa? Eh, uh, to-be-nya pakai am. Mary. Kalau nggak bisa ya, Pak, yang I am apa M itu hanya untuk I. I satu Ya, jadi kalau Mary pakai is. apanya? Mary pakai Mary kan terdiri dari satu orang tunggal. Jadi kata kerjanya perlu ditambahkan S ya. Jadi apa? Mary jadi membutuhkan ditambah S. Membutuhkan bahasa Inggrisnya apa? need Need ditambah S oh, jadi needs. ya needs ya. Jadi Mary incomplete sentence. Mary Mary needs. Mary. Kamus apa kamus? Mary. Kamus.
Di Di Gemeri. dictionary. Gemeri. Dictionary. Gemeri. Mm-mm. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Oh, Ada? untuk penambahan S-nya itu digunakan Jadi kalau yang ditambahkan S itu kalau kata kerjanya tunggal. kata Sorry, sorry. Kalau subjeknya terdiri dari tunggal ya atau she, he, it. si. She dia perempuan, dia laki-laki atau it ya benda atau hewan. Oh, Oke. si Jadi kalau misalnya my little sister, dia perlu ditambahkan S apa enggak kata kerjanya? Kalau my little sister sister perlu perlu. Kalau misalnya my father, perlu ditambahin S enggak kata kerjanya? father perlu Ya. Kalau my mother, my mother perlu kalau my parents, parent tidak ya. Jadi udah tahu kan nih yang mana aja yang pakai S dan mana aja yang tidak pakai S. Jadi kalau misalnya tunggal ya, subjeknya tunggal, maka bisa pakai S kata kerjanya. betul. Kalau enggak, maka tidak bisa pakai S ya. Kalau lebih dari satu, ya otomatis kalau lebih dari satu kan apa? Pakai S. Jamak. Ya, kalau jamak maka tidak bisa menggunakan Oh, S. Oke, jam sampai sini ada pertanyaan lagi nggak, Kak? lebih dari satu. Kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. We end this session. Sudah. Ya, jangan lupa dikerjakan PR-nya dan nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Thank Ya, you so much. Have a good night. Bye-bye.